warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Elis Ismailawati, seorang guru BK di SMA Negeri 1 Sumberjaya. Pada kali ini saya akan menjabarkan dan memaparkan materi layanan bina dan konseling terkait dengan mengenali diri. Pada kali ini tujuan yang ingin saya capai. Menerima bahwa tugas perkembangan dalam kehidupan manusia akan selalu berubah dan berkembang. Mengetahui dan memahami tugas perkembangan selanjutnya terkait pilihan karir pasca SMA, mencari peluang dan memanfaatkan peluang yang dimiliki. Membiasakan diri untuk memperkenalkan dan mengungkapkan jati diri pada orang lain. Mengetahui dan memahami diri pribadi sehingga paham yang harus dieksplor untuk diketahui oleh orang lain, serta mampu untuk mendeskripsikan diri sehingga orang lain dapat melihat kemampuan yang kita miliki. Nah, oleh sebab itu, ini kaitannya dengan keseharian kita dalam lingkungan, baik itu di lingkungan sekolah ataupun masyarakat, tempat tinggal kita. Setiap kita pasti punya seorang teman atau sahabat yang kita kenal dengan baik, hingga hal sekecil apapun tentang teman itu kita mengetahuinya. Tapi apakah kita juga mengenal diri sendiri? Karena kadang kita sibuk menilai diri orang lain tapi lupa bahwa kita juga perlu dinilai. Oleh karena itu, yuk kita kenali diri kita sendiri lebih dalam lagi. Yang pertama adalah ketahui kekurangan dan kelebihan kita. Setiap kita punya kekurangan dan kelebihan, tak terkecuali kita. Jika bingung mengetahui kekurangan dan kelebihan kita, maka kita bisa menuliskannya di media kertas ataupun smartphone atau media lainnya yang kita miliki. Pikirkan baik-baik apa yang menjadi kekurangan dan kelebihan kita sehingga kita membuat kita mengenal diri kita sendiri. Hal ini juga dapat membantu kita dalam memperbaiki kekurangan. Yang kedua, belajar skill baru dan amati bidang yang kita sukai dan tidak kita sukai. Ketika kita mencoba skill baru, rasakanlah apa itu membuat kita senang. Pastikan apa yang kita lakukan itu kita lakukan tanpa paksaan orang lain. Yang ketiga, bersikap jujur dan pada diri sendiri. Bersikap jujur pada diri sendiri. Jujur pada diri sendiri menjadi salah satu hal penting untuk mengenal diri sendiri. Kita tidak perlu menyangkal apa yang ada dalam pikiran tentang diri kita sendiri. Tidak perlu menjadi orang lain. Yang keempat, tentukan visi dan misi hidup. Karena terlalu banyak pilihan dalam hidup, akhirnya hidup juga memiliki arti sebagai pilihan. Dalam hidup ini kita juga perlu menentukan visi dan misi. Kita perlu tahu apa yang kita inginkan, apa yang dirasakan, dan serta memiliki prinsip supaya hidup kita terarah. Yang kelima, mendengarkan suara hati. Dalam hati kita merasakan segalanya. Cobalah untuk berdiri di depan kaca dan katakan apa saja isi hati kita. Entah itu marah, kecewa, atau senang. Jika bisa, rekamlah suara tersebut. Saat kita tidak tahu apa yang diinginkan, kita bisa memutar kembali suara hati kita tersebut. Sering-seringlah mengutarakan suara hati di depan kaca supaya kita mengenal diri sendiri lebih jauh. Belajar mendeskripsikan penampilan diri sendiri. Masih di depan kaca, cobalah lihat kita baik-baik dan deskripsikan apa yang kita lihat. Katakan sejujurnya tentang fisik diri kita. Saat mendeskripsikannya, usahakan jangan banyak mengatakan hal buruk. Terimalah kekurangan fisik kita. Ubah menjadi sebuah kelebihan. Karena kita juga punya keunikan yang tidak dimiliki oleh orang lain secara fisik.
Kenali batasan emosimu. Pikirkan apa yang membuat kita marah, sedih, kecewa, dan senang. Coba tuliskan batasan emosi yang kita miliki. Jangan biarkan batasan emosi kita ditentukan oleh orang lain. Emosi berperan sangat penting dalam hidup kita. Semakin mahir kita mengenal emosi, maka hidup kita akan semakin baik. Minta feedback dari orang-orang terdekatmu. Beranikan diri untuk menerima feedback yang isinya kurang enak. Dan meminta feedback orang-orang sekitar kita akan tahu pandangan orang lain terhadap diri kita. Jangan sampai kita mengubah diri kita demi menyenangkan orang lain ya. Baca buku-buku inspiratif. Biasanya dalam buku inspiratif yang temanya mengenal diri sendiri, akan banyak catatan yang perlu kita praktikkan. Tidak ada salahnya mempraktikkan apa yang ada di dalam buku agar kita mengenal diri kita sendiri. Mengikuti tes kepribadian atau berkonsultasi. Saat ini sudah banyak situs online untuk mengetes kepribadian kita, bisa mencobanya pada diri kita sendiri. Jika kita masih saja kesulitan untuk mengenal diri sendiri, cobalah meminta bantuan psikolog. Manfaat mengenal diri sendiri itu banyak. Setelah kita mengenal diri sendiri, kita akan hidup lebih bermakna dan tidak mustahil jika kita mendapatkan apa yang kita inginkan. Inilah dampak dari mengenal diri sendiri. Yang pertama, manfaat mengenal diri sendiri itu banyak. Setelah kita mengenal diri sendiri, diharapkan kita akan hidup lebih bermakna dan tidak mustahil jika kita mendapatkan apa yang diinginkan. Yang kedua, mengenal diri sendiri akan membantu kita memiliki batasan yang tidak boleh orang lain lewati. Artinya, kita juga tidak perlu menjadi apa yang orang lain katakan. Yang ketiga, mengenal diri sendiri dan mensyukurinya akan membuat kita lebih percaya diri serta jauh dari rasa insecure. Demikian materi dari saya. Terima kasih, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.